Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang namanya everything we need to know about bisa punya six pack. Nah, kenapa disebut abs? Dari kalau kita namakan si otot perut itu namanya abdominals, ya. Disingkat namanya ABS, abs gitu ya. Nah, kalau untuk bisa supaya six pack-nya katanya kelihatan, maka teman-teman nggak pria dan nggak wanita, maka yang harus dilakukan sebenarnya banyak hal. Yang satu tentunya adalah apa coba? Mengatur makanan ya. Yang kedua adalah tentunya latihan. Latihannya mesti apa? Satu mesti kardio dan dua mesti latihan beban. Nah nanti di antara latihan beban itu salah satunya nanti adalah latihan perut. Nah, jadi saya biar kasih tahu dulu teman-teman sekalian. Kadang-kadang teman-teman mau dapat apps-nya langsung maunya ke sini aja ya. Ininya dilakukan nggak? Yang lainnya enggak. Ini dilakukan nggak? Enggak. Ini dilakukan nggak? Enggak. Gitu ya. Jadi, ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan dan ini harus dilakukan. Ya, untuk kali ini kita bahas dulu tentang latihan perut. Ya, untuk perutnya supaya siksa, kita mesti latihan dulu ya. Nah, latihannya adalah, kalau cara kerjanya sederhana, kita berbicara kan yang namanya fat loss. Jadi ada istilah yang mengatakan adalah sebenarnya semua dari kita sebenarnya punya six pack. Cuma ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah yang nggak kelihatan itu karena ketutupan. Nah yang ketutupan yuk kita singkirkan ya, kita buang dengan cara, yaitu tadi pertama adalah dengan diet. Dietnya nanti hubungannya nanti banyak hal ya. Bisa dengan misalnya yang paling sederhana intermittent fasting, bisa dengan low carbs ya, bisa dengan medium protein ya, bisa dengan mungkin juga dengan ketogenic diet atau bisa juga dengan balanced diet dan sebagainya. Jadi banyak macamnya ya kalau diet. Tapi kita masuk ke dalam latihan dulu. Nah, jadi dalam proses latihan untuk bisa fat loss itu terjadi, teman-teman, fat loss hanya terjadi karena ini prinsipnya sama-sama diet, juga prinsipnya sama-sama latihan. Badan hanya akan bakar lemak kalau apa? Kalau gula di badan turun. Nah, siapa yang menjadi indikator kehadiran gula? Itu yang disebut namanya hormonnya insulin. Makanya kenapa insulinnya kalau bisa nggak boleh hadir, supaya nanti kita apa? Fat burning, bakar lemak. Gitu ya. Nah, bakar lemak hanya terjadi kalau gulanya habis. Kalau kita kardio, kita baru bakar lemak, ya. Setelah kapan? Kalau seandainya misalnya teman-teman habis makan, lalu teman-teman kardio. Yaitu adalah membutuhkan waktu kurang lebih kira-kira di sekitar mungkin, anggap aja ya, kurang lebih 30 menit. Nanti gulanya turun, nanti habis itu baru dia pakai lemak. Biasanya itu terjadi di kisaran apa? Yang disebut dengan namanya 60 sampai 80% daripada yang namanya maksimal detak nadi kita per menit. Jadi MHR itu rumusannya maksimalnya berapa kalau teman-teman tahu? 220 dikurangi umur. Nah, jadi kalau misalnya umurnya kayak saya ya udah tua ya. 220 dikurangi 51 jadi berarti kurang lebih kira-kira 169 ya. Nah, itu maksimalnya. Nah, saya cukup minimal bawahnya adalah 60%. 60%-nya dari 169 kira-kira berapa? Kita ambil aja yang gampangnya aja ya. Misalnya kalau itu 170 dibagi 2 aja, kurang lebih itu kan 85 ya. Berarti kurang lebih hampir 100 lah detak nadinya. Ya. Jadi 100 sampai mungkin kalau 80%-nya mungkin 120. Berarti kurang lebih 2 detak per 1 detik, itu artinya saya sudah masuk ke dalam namanya zona pembakaran lemak, di mana saya mendapatkan garansi secara teoretis bahwa saya menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Dan itu terjadi biasanya ketika gula di badan saya turun. Makanya kenapa teman-teman sekalian, aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat itu adalah kan latihan beban. Makanya kenapa latihan beban dulu, satu, baru tutup sama kardio. Kenapa kita melakukan hal itu? Boleh gak kardio dulu? Boleh sebagai pemanasan saja, misalnya 5 menit hanya buat pemanasan. Tapi yang lebih fokusnya adalah teman-teman latihan beban, karena latihan beban bakar gula, gulanya turun. Begitu langsung kardio, dia cuma butuh waktu berapa lama? Gak butuh waktu sampai 30 menit. Mungkin kurang lebih 5 menit, sudah langsung bakar lemak. Kenapa? Karena setelah latihan beban, kita sudah masuk di dalam zona pembakaran lemak ini tadi. Paham ya teman-teman sekalian ya? Nah, jadi
Makanya kalau teman-teman yang suka misalnya ya kardionya mungkin lakukannya apa? Kadang futsal, kadang naik sepeda, kadang apa? Lakukan dulu yang lainnya apa? Bisa push up, bisa plank, bisa latihan beban, bisa mau fitness dulu, bisa hanya sekedar cuma teman-teman bilang, saya mau squat aja lah, misalnya 3 set atau 5 set, habis itu baru saya naik sepeda. Itu artinya pada saat naik sepeda nanti membutuhkan waktu yang sedikit, akhirnya kalau seandainya kardio kita setengah jam, benar-benar dipakai lemak sebagai sumber tenaga. Tapi kalau teman-teman kardionya setengah jam, tapi teman-teman masih makan juga, teman-teman nggak latihan beban, maka pada saat itulah dia akan pakai apa? Dia akan pakai gula dulu, perlu waktu dulu buat bakar. Nah yang terjadi teman-teman apa biasanya? Average daripada rata-rata ya. Orang yang berolahraga kadang-kadang naik sepeda dan sebagainya itu kadang-kadang average di rata-rata setengah jam sampai 1 jam. Kadang-kadang mungkin setengah jam yang beneran naik sepedanya ya. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Begitu badannya udah mulai mau pakai lemak sebagai sumber tenaga, teman-teman ternyata udah nongkrong di tempat bubur ayam, di bakmi dan sebagainya ya. Bukan salah bubur ayam atau bakminya ya, tapi salahnya strateginya. Jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian, yaitu adalah prinsipnya adalah latihan beban dulu, baru tutup dengan kardio. Paham yang ngerti ya? Nah sekarang kita langsung masuk latihan perutnya nih ya. Yuk kita langsung ya. Ini tadi cuma pemahaman secara umum aja. Nah sekarang kita masuk ke latihan perutnya teman-teman sekalian. Nah kalau latihan perut sebenarnya bisa dilakukan itu setiap hari, sebenarnya nggak ada masalah ya. Kita kadang-kadang sering latihan apa? Kalau latihan misalnya ya anggap aja seminggu 3 kali misalnya, berarti misalnya ini ya teman-teman ya, nanti teman-teman sendiri ya, Senin, Rabu, Jumat kan misalnya. Nah yang paling simple sederhana sebenarnya teman-teman, ini yang paling populer itu Senin biasanya misalnya push itu berarti upper body, lalu pull ini upper body juga. Lalu di sini baru legs, lower body. Nah ini push itu artinya apa? Melakukan latihan beban yang gerakannya mendorong. Nah itu biasanya apa? Chest, apalagi delts, bahu, sama satu lagi adalah triceps. Ya, itu yang push. Kalau yang pull berarti back, biceps, sama traps. Kalau legs, kaki udah tahu ya teman-teman ya. Kaki depan, quads. Dan kaki belakang, yaitu hamstring. Nah, ditutup semuanya dengan apa? Dengan abs. Ditutup semuanya dengan apa? Dengan abs. Ditutup semuanya dengan apa? Dengan abs. Jadi, seminggu 3 kali latihan, teman-teman sudah melatih semua otot di badan, itu minimal 1 kali, dan abs-nya ternyata bisa latihannya bisa 3 kali. Nah, abs-nya apa aja latihannya? Nah, ya, yuk kita lihat latihannya apa aja, coba abs-nya. Ya, atau di sini aja ya, di bawah ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Oke. Latihan abs ya, ada banyak cara teman-teman ya. Cara yang paling gampang pilihannya ya. Ini yang paling populer aja kita lihat. Ini ada yang namanya sit up. Ini ada yang namanya reverse sit up. Kenapa saya pakai kata sit up yang gampang aja? Karena nanti kalau saya bilang yang namanya crunch, nanti yang namanya apalagi yang lain, teman-teman nggak ngerti. Jadi yang gampang aja misalnya sit up. Ya, gerakannya sit up. Nah, gerakan sit up nanti teman-teman boleh belajar sama Mas Halim dari Rai Institute. Nanti juga mungkin saya punya video sendiri, tapi saya hanya jelasin dulu aja yang sederhana. Sit up ini untuk upper abs. Teman-teman, jadi kalau latihan perut, saya sebut namanya sit up yang gampang aja ya. Mungkin orang bisa sebut namanya crunch dan sebagainya. Dan yang kedua yang itu adalah reverse sit up, kebalikannya daripada sit up. Nah, reverse sit up kalau teman-teman tahu itu sebenarnya namanya leg up. Ya, gitu ya. Atau yang dikenalnya yang namanya leg up, atau yang dikenal dengan yang namanya leg raises. Nah, ya kebalikannya, atau dikenal namanya reverse sit up. Nah, ini kalau sit up jadi badannya yang gerak. Kalau kakinya yang gerak itu namanya leg up. Nah, kalau sit up yang kena itu upper abs. Kalau reverse sit up yang kenanya lower abs. Nah, tipsnya adalah sederhana teman-teman sekalian. Mulai ini dulu, baru ini. Ya, kenapa mulai ini dulu, baru ini dulu? Kenapa? Karena sekali lagi teman-teman sekalian, kalau ini reverse sit up, dia melibatkan upper abs. Jadi artinya
Kalau seandainya misalnya upper abs-nya nanti misalnya udah dilatih, udah capek di sini, nanti kalau kita mau reverse sit up kita udah nggak kuat lagi. Nah, tapi makanya kenapa kita mesti reverse sit up dulu, fokus ke lower abs, di mana upper abs-nya juga kena dikit, ya. Nah, pada saat itu baru langsung masuk ke upper abs, karena kalau di upper abs-nya si lower abs-nya udah capek, maka kita nggak bisa sit up. Ya, kurang lebih penjelasannya sebenarnya alasannya itu. Tapi sekali lagi teman-teman, yuk reverse sit up itu, leg up itu bisa dilakukan dengan cara apa? Bisa dengan cara yang namanya duduk, itu yang dikenal yang namanya seated leg raises. Yang kedua, bisa dengan cara tidur, lying leg raises. Dan bisa juga dengan cara yang namanya bergelantung, yang dikenal dengan yang namanya hanging leg raises. Jadi yang ini hanging, yang ini yang namanya lying, yang ini yang namanya seated leg raises. Nah, ini didahulukan teman-teman sekalian, ya. Boleh nggak kalau saya hanya memilih satu aja, saya nggak mau yang ini, boleh, nggak ada masalah. Teman-teman pilih aja mau yang mana, lakukan misalnya ini 3 set. Repetisinya karena dia abs, ya, kalau teman-teman tahu, karena kita nggak terlalu memasukkan beban ke badan kita pada saat kita abs, berbeda dengan misalnya kita bicep, bebannya makin lama makin berat, karena ini bebannya nggak terlalu berat dan sebagainya. Apalagi kalau teman-teman nggak pakai mesin, maka teman-teman bisa melakukan dengan medium reps atau high repetition. Jadi bisa antara 15 sampai 30 juga nggak apa-apa repetisinya, dikalikan 3 set. Setelah itu baru pindah teman-teman ke crunch, ke sit up-nya juga sama, juga 3 set 15 reps juga. Ini hal yang sederhana, 2 yang teman-teman lakuin aja setiap menutup latihan. Itu segampang itu. Tapi kalau teman-teman misalnya punya, nah makanya kelebihannya daripada fitness center atau pusat kebugaran, punya sebuah yang namanya sumber daya alat yang lebih lengkap. Pada saat itu teman-teman bisa punya apa di sana. Teman-teman bisa latihan perut dengan menggunakan beban. Satu, kadang-kadang teman-teman bisa melakukan, ada juga yang namanya torso rotasi gitu ya, dengan menggunakan beban juga. Selain itu juga mungkin juga ada alat-alat lain yang membantu untuk melatih latihan perut juga dengan plate loaded dan sebagainya. Jadi intinya sekali lagi teman-teman sekalian, lakukan sit up dan reverse sit up setelah habis latihan semuanya dilakukan. Kalau teman-teman latihannya seminggu 3 kali, maka teman-teman bisa lakukan abs-nya seminggu 3 kali juga. Kalau teman-teman mau tambah lagi latihannya jadi 5 kali, teman-teman bilang saya nggak mau latihan abs-nya 5 kali, nggak ada masalah. Kalau mau latihan 5 kali juga, teman-teman bilang boleh nggak Mas Ade, kalau saya cuma sekali-sekali waktu, saya cuma mau crunch aja, saya nggak mau yang hanging leg raises, boleh. Atau saya mau hanging leg raises aja, nggak mau yang crunch aja juga boleh, nggak ada masalah, ya. Tapi teman-teman sekali lagi harus perlakukan otot perut sama dengan otot-otot yang lain. Semakin dia rajin dilatih, maka nanti ketika teman-teman dari bulking up gitu ya, nanti teman-teman turun dietnya semakin lebih baik, pada saat itu ototnya nanti makin kelihatan. Tapi jangan hanya kita menurunkan berat badan, otot perutnya nggak dilatih, maka beratnya turun, tapi nanti si six pack-nya nggak kelihatan-kelihatan. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi sekali lagi, saya secara umum menjelaskan kepada teman-teman adalah bahwa bukan semata-mata saja kita harus melakukan latihan pengencangan otot perut, tapi pengencangan otot perut adalah bagian daripada latihan pengencangan otot rangka secara keseluruhan. Dan otot rangka adalah bagian daripada latihan secara keseluruhan, di mana kita juga mesti kardio. Dan kardio adalah bagian daripada strategi kita untuk yang lainnya, termasuk juga mindsetnya, istirahatnya, dan juga tentunya adalah mulut kita, sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Makanya kenapa nanti ada diet for fat loss sendiri. Dengan kombinasi itu semua, pada saat itulah nanti bisa punya perut yang six pack tadi. Kurang lebih kira-kira itu, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Selamat mencoba.